Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GBT Kristus Hayat. Saya sangat bersuka cita sekali, meskipun kita harus ibadah lewat online, tapi saya percaya kekuatan dan kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami boleh diberikan kekuatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu yang indah. Kami mau mempersembahkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau mengurapi setiap kami yang melayani Tuhan, dan Kau juga mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya karya Allah, kuasa Tuhan dinyatakan, dan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan beracara. Otoritas Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan, memperlengkapi kami, memberikan kekuatan dan mengurapi setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan selalu memberikan kekuatan atas kita semua. Amin.
yang memberikan perlindungan di dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Dia Allah perisai di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kita semua tetap bertahan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap bertahan dan kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia akan selalu menopang hidup kita. Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang akan selalu mencukupi kita semua.
kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menguatkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami semua Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami percaya hanya firman-Mu saja kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Kristus Hayat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati firman Tuhan. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya Mazmur di masa kesulitan. Kita Mazmur ini Daud menulis pergumulannya melalui Mazmur ini. Nah, Mazmur ini ditulis di tengah-tengah masa kejayaan Daud, tapi di tengah masa kejayaan itu dia mengalami kesulitan yang besar. Pernahkah saudara membayangkan, ini Daud ini pahlawan besar. Wow, Goliat raksasa sudah dikalahkan. Bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Filistin, bangsa Syria dan banyak lagi bangsa yang lain dia kalahkan, raksasa-raksasa dan bangsa yang kuat dan hebat. Tapi sang pahlawan yang luar biasa ini harus melarikan diri. Nah pertanyaannya, lari dari siapa? Lari dari Absalom. Jadi Mazmur ini dikarang oleh Raja Daud waktu dia lari dan sedang dalam pelarian. Kebetulan minggu lalu, minggu Paskah, dalam pembacaan keluarga kami sudah membaca kisah ini sampai selesai, kisah tentang pemberontakan Absalom seperti itu. Kalau kita tanya, siapa sih Absalom itu? Absalom itu adalah anak kesayangan Daud. Oh, tapi orang-orang sekitarnya juga menyayangin. Good looking, oh ganteng, menarik, populer, sangat persuasif. Tapi masalahnya latar belakang mengerikan terjadi. Jadi ceritanya ketika pertama kali Absalom punya saudara tiri. Ingat ya, Absalom anaknya Daud. Daud punya banyak istri dan salah satu anak dari istri yang lain, jadi saudara tiri Absalom itu anak namanya Amnon. Nah Amnon ini jatuh cinta kepada Tamar. Tamar itu berarti adik tirinya juga ya, tapi Tamar itu adalah adik kandung dari Absalom. Jadi terjadilah satu tragedi besar. Amnon punya cinta yang salah terhadap Tamar dan Tamar akhirnya diperkosa. Jadi ini aib buat Absalom sang kakak, tapi aib juga bagi sang raja Daud. Tapi Daud ini dilema, karena kasus ini kasus antara anak dan anaknya. Ini aib keluarga. Dan Daud pilih tutup mata terhadap kejahatan besar ini. Tapi Absalom dia simpan dendam membara. Dia menunggu ayahnya, tapi akhirnya memutuskan untuk membalas dendam. 2 tahun setelah peristiwa pemerkosaan, Absalom menjalankan rencana yang sudah direncanakan dengan hati-hati dan dia berhasil balas dendam. Amnon yang memperkosa adiknya Tamar dibunuh. Nah, untuk menghindari masalah ini berlanjut dan hukuman, Amnon melarikan diri ke pengasingan selama 3 tahun. Dan akhirnya Amnon bisa kembali. 2 tahun berlalu, berarti 5 tahun kemudian ya, Absalom akhirnya diizinkan setelah kembali Yerusalem. 2 tahun kemudian dia boleh datang dan masuk ke istana. Dan saya merasa bahwa ini sudah direncanakan Absalom dari lama. Dia melakukan pemberontakan, tindakan persuasifnya, dia mengambil hati orang Israel sehingga banyak dan seluruh Israel mengikuti dia. Dan kudeta pun terjadi dan membuat Daud sang ayah
Dan ratu dan semua anggota kerajaan harus melarikan diri, meninggalkan istana ibu kota Yerusalem. Jadi kita melihat bahwa cerita ini, cerita ketika Daud dalam pelarian seperti itu. Kita baca Mazmur apa ini? Mazmur pasal 25. Jadi kita melihat bahwa suatu gambaran tentang kesedihan Daud. Saya akan kita lompat ayat 17 sampai ayat 19. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud. Maka saya katakan tadi itu, ini Mazmur di kala kesedihan. Di mana kesedihannya? Ayat 17 sampai 19. Lapangkanlah hatiku yang sesak, keluarkan aku dari kesulitanku, tiliklah kesengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihat betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Syukur sekali bagi kita bahwa hanya sebagian besar dari kita tidak mengalami tragedi yang seperti ini. Tapi tetap saja ya, menghadapi anak-anak pemberontak itu bisa menghancurkan hati orang tua. Masalah keluarga itu bisa menimbulkan sakit hati. Sampai Daud harus melarikan diri, meninggalkan istananya. Sengsara. Sama seperti sekarang ya, masa COVID-19. Berapa bulan kita jalanin, berapa minggu kita jalanin. Ini membawa banyak kesulitan dan masa-masa berat. Dan Mazmur pasal 25 ini menolong kita bagaimana kita melewati. Bagian yang pertama saya mau katakan bahwa dari Mazmur 25 ini kita bisa belajar bahwa Mazmur 25 mengajarkan kita keyakinan. Nah, ini bagian pertama, keyakinan iman teguh pada Yesus. Dalam Mazmur pasal 25 ini ada 3 tema besar. Nah, tema besar yang pertama kita lihat satu persatu ya, dan itu menjadi pokok-pokok dari firman Tuhan ini. Pokok yang pertama, tema besar yang pertama adalah kepercayaan pada Allah seperti itu. Jadi bicara soal keyakinan iman yang teguh, kepercayaan pada Allah. Nah, ada 10 bagian bagaimana Daud mengungkapkan iman percayanya kepada Allah. Yang pertama, dari bagian pertama ya, keyakinan iman teguh ada 10 bagian. Daud membawa masalahnya pada Yesus dari 10 bagian itu. Ayo kita baca ayat 1 dan ayat 2. Ya, saudara lihat ya, font yang warna kuning, huruf yang warna kuning ini menolong kita. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, dan janganlah musuh-musuh beriari atasku. Jadi bagian yang pertama ini adalah Daud membawa masalahnya kepada Tuhan, pada Yesus dengan keyakinan yang teguh. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Saya yakin di tengah pelarian itu masih ada orang-orang lama dia yang dulu ikut berjuang dari awal perjuangan awal Daud. Daud pasti punya orang untuk yang mendengar tentang keluh kesahnya ini. Tapi Daud membiasakan membawa keluh kesahnya, masalahnya ini hanya di dalam doa. Dan itu menolong kita. Inilah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Kenapa? Kadang-kala pada masa sekarang ini kalau kita lagi sebel, kita tuh ngadunya ke siapa? Kita tumpahkan kemarahan kita kepada orang lain atau di medsos. Wah, zaman sekarang ini ada sharing yang lucu-lucu ya sebagai menolong kita untuk bisa memahami ya, sharing-sharing yang lucu di medsos. Misalnya begini, work from home, bekerja dari rumah ya, pengharapannya, ekspektasinya wow, di rumah dengan kerjakan laptop seperti gambar ini ya. Tapi kenyataannya, kenyataannya bawa laptop dan sambil masak di rumah seperti itu. Ini itu distancing. Di dalam gambar ini 2 orang kekasih yang lagi bertanya, kenapa kita jauh-jauhan gini sih sayang? Ini namanya relationship distancing sayang, seperti itu. Jadi nggak bisa datang dan kumpul,
hanya bisa lewat mungkin video call seperti itu. Nah, gambar berikut ini anak-anak ya. Mereka kan harus belajar di rumah. Seorang telepon dengan yang lain. Gimana rasanya belajar di rumah? Ya, si kecil itu berkata, aku tidak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari bu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah melulu. Saya tidak menyinggung mama-mama, tapi mungkin sama seperti itu. Nah, ini berikut ini ya, slide berikut ini. Coba lihat ya. Ini tipe ibu-ibu di masa karantina. Ibu-ibu coba perhatikan ya, dari 6 tipe ini ada tipe yang pertama, tipe koki. Nyobain resep baru ya, karena dia adalah tipe koki. Nah, mungkin yang gambar tadi itu tipe mama Angry Bird, jadi sukanya ngomel, siapa aja diomelin, anaknya atau suaminya seperti itu, atau siapapun yang ada di rumah seperti itu. Ada tipe higienis, itu pokoknya bersih-bersih seperti itu. Atau tipe berikutnya tipe pencinta drama Korea. Saudara nggak suka drama Korea, suka film India atau film Indonesia atau film apa saja lah, kerjaannya nonton film aja. Atau tipe kreatif, bikin kerajinan atau tipe produktif atau tipe pebisnis. Begitu ada peluang jadi reseller atau jualan masker jualan sanitizer dadakan seperti itu. Atau slide begini ya, semenjak ada himbauan di rumah saja ya, kami bisa berjualan di rumah. Minggu pertama jual TV, minggu kedua jual kulkas dan AC, minggu ketiga jual kalung dan cincin KW, juga minggu keempat jualan apa saja ya. Nah, oke, pada masa-masa sekarang ini kita tanya, kita mau bawa masalah kita kepada siapa? Dan Mazmur Daud ini, Mazmur 25 ini menolong kita. Bawa masalahmu pada Tuhan. Ayo kita lihat ya, itu bagian yang pertama, keyakinan iman yang teguh pada Yesus yang disampaikan dalam 10 bagian tadi itu ya. Bagian yang kedua, 3 dan 4, Daud itu sabar menunggu Tuhan, menunggu Yesus, menunggu Allah menjawab. Kita baca Mazmur 25 ayat yang ketiga ya. Ya, semua orang yang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Ingat, Daud sabar menunggu. Bagian kedua, ketiga dan keempat. Ayat 3, semua orang yang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Ayat yang kelima, bagian yang ketiga, engkau, saya baca yang kuning saja ya, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yang keempat, kita baca yang kuning, ayat 21, aku menanti-nantikan engkau. Ingat ya, pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. Sekarang situasinya Daud lari, dan Daud nggak tahu kapan Tuhan membawa kembali situasinya normal, tidak dalam pelarian lagi. Daud pasti Allah menjawab, tapi Allah tidak menjawab langsung sekarang. Itu sebabnya Daud berkata, aku menanti-nantikan engkau, aku menanti-nantikan Tuhan. Daud sabar menunggu sampai Tuhan menyelesaikan masalah ini. Ketika anak-anak disuruh belajar di rumah, perintah yang pertama kan cuma 2 minggu, lalu perpanjangan 1 bulan, lalu perpanjangan lagi. Di rumah saja, dan buat orang begitu memikirkan, kapan Tuhan selesai COVID-19 ini. Daud sabar menunggu untuk waktu Tuhan menyelamatkan. Daud sudah melatih dirinya dengan kesabaran menunggu. Ingat ya, saya khotbah sebelum Natal, sebelum Paskah, saudara masih ingat, Daud bersembunyi dari gua ke gua. Daud juga mendapat kesempatan. Ingat ya, Daud menjadi raja karena Tuhan yang pilih. Allah sudah melantik dia dan dia dapat kesempatan. Nah, waktu Daud sedang pelari dalam gua dan
ketika Daud melihat bahwa Raja Saul sedang menginjak dia, Daud bersembunyi dalam gua dan sampai masuk ke dalam supaya tidak ketahuan. Daud dapat kesempatan dua kali untuk membunuh Saul sebagai jalan pintas. Toh dia sudah dilantik Tuhan jadi raja, toh Allah sudah memilih dia jadi raja, walaupun sekarang ini Saul yang jadi raja. Daud belajar melatih dirinya dalam kesabaran. Daud sabar menunggu 7 tahun janji Tuhan untuk memerintah seluruh Israel. 7 tahun. Bagi kita, bisakah kita sabar hari-hari ini? Saya mengajak saudara sedikit agak memikirkan satu ilustrasi ini ya. Kita bisa santai pikiran kita dulu. Ada seorang yang namanya Scott Harrison. Wah, ini dog lover ya, pecinta anjing. Dari pengalamannya dengan anjing pribadinya, dia belajar menunggu Tuhan. Dia sharing sama kita. Jadi Scott Harrison ini, kita panggil Scott saja ya. Dia punya anjing kesayangan namanya Sam. Anjingnya dikasih nama Sam. Dan anjing Sam ini diajari berburu. Nah, kalau saudara tahu sedikit memahami orang-orang Amerika itu suka ngajari binatang peliharaannya. Anjing itu pelihara berburu burung, bebek, angsa, dan masih banyak yang lain. Jadi suatu sore Scott dan anjingnya Sam ini mereka pergi berburu. Nah, tapi masalahnya mereka sedang berburu di satu tempat yang terpencil, remote place, dan ini pengalaman pertama kali mereka ada di sana. Jadi sementara mereka berburu, Scott kehilangan anjingnya Sam. Walaupun Sam dipanggil-panggil, berteriak, dipersiul dengan tanda-tanda seperti biasanya Sam lakukan, tapi tidak ada terdengar seperti itu. Jadi Scott lihat jamnya, wow, aku harus kembali ke kota karena malam ini ada janjian bisnis. Tapi masalahnya dia tidak tega meninggalkan anjingnya di tengah hutan itu. Nah, gimana caranya? Bisnis penting, anjing juga penting. Ini dilema. Lalu Scott ingat pelatihnya dulunya ngajar dia seperti ini. Coba kalau kamu menghadapi situasi kemungkinan seperti ini. Jadi Scott dia lepaskan jaketnya, dia taruh jaketnya di satu tempat yang agak rimbun, ada semak-semak ranting-ranting di bawah situ, tanahnya kering, sebagai penanda bahwa Scott nanti akan kembali ke tempat itu. Jadi Scott tinggalkan jaketnya, dia pergi ke kota, meninggalkan tempat itu, walaupun tidak ketemu sama Sam anjingnya. Dia lalu pergi urusan bisnis. Cukup larut malam, dia pergi urusan bisnis, tapi selesai sudah larut malam. Jadi tidak mungkin Scott kembali menjemput anjingnya karena sudah terlalu malam. Jadi Scott akhirnya pergi menginap di hotel, dan sepanjang malam Scott kepikiran si Sam anjingnya itu. Sehingga pagi-pagi sekali dia pergi kembali ke tempat di tengah hutan itu, jaket yang ditinggalkan di sana. Betul. Sampai di sana dia ketemu anjingnya Sam sedang meringkuk di bawah jaket itu untuk menutupi, menghangatkan badannya. Begitu Scott melihat Sam langsung berbaring, anjingnya bangun dan mengibas-kibaskan ekornya dan berkata, seolah-olah berkata, "Kamu udah kemana aja, Sam?" Tapi dari sorot matanya dia senang sekali, seolah-olah anjingnya itu berkata, "Aku menunggu kamu sepanjang malam, tapi aku tahu kamu pasti akan kembali." Kita kembali lagi pada firman Tuhan ini. Sama nggak seperti hari-hari ini? Kesulitan kita. Aku menunggu Tuhan. Bisa enggak kita punya iman sebesar, maaf kasar ini, anjing Sam tadi itu? Kita sama seperti Daud.
kita belajar meringkuk di bawah firman Tuhan. Aku pegang firman-Mu Tuhan. Aku menunggu dengan sabar bahwa Engkau pasti menolong. Amin. Tuhan pasti menolong. Bagian yang kelima dari bagian yang pertama ini ya, Daud sabar karena dia yakin pada waktunya Tuhan pasti buka jalan. Kita baca ya yang keempat ini, ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, tunjukkan jalan. Nah, kadang-kadang kalau kita di tengah situasi mendesak, orang bisa nekat, atau orang bisa menyerah, atau bertindak ngawur. Ya, bergantung kepada kemauan diri, bergantung kepada pengalaman orang itu. Tapi Daud itu begitu sabar sampai Tuhan membuka jalan. Tunggu dulu loh ya. Kita harus tahu Daud itu pengalamannya sudah syarat sekali. Dia sudah jagoan. 7 tahun dia dikejar-kejar. 7 tahun dia tinggal dalam pengasingan di masa-masa sulit dan masa berat. Sorry ya, biasanya kalau orang sudah punya pengalaman lalu diajari sesuatu yang baru, susah. Apalagi ada anak muda datang dan mengajari orang yang punya pengalaman. Syarat pengalamannya, pikiran kita cuma satu: kamu anak muda, kamu orang baru, kamu ngerti apa? Daud syarat dengan pengalaman yang seperti itu, tapi dia bersedia membiarkan Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu. Daud di masa-masa itu dia bergantung. Sekarang kita lihat bagian yang ke-6, 7, 8, dan 9, dan 10 ya, tentang kesabaran Daud. Ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saya sudah bisa melihat gambar ini ya. Jadi di ayat ini, ayat ke-15, Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berarti Daud sedang menggambarkan, Mazmur ini Daud sedang menggambarkan dirinya, dia seperti burung yang seperti kasih gambar ini, yang kena perangkap jaring. Dan ketika burung itu masuk dalam perangkap jaring, pasti burung itu kan meronta-ronta supaya lepas. Tapi semakin dia meronta, semakin dia terjerat dan tidak bisa lepas. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa melepaskan? Yang melepaskan adalah yang pasang jerat itu, pemburu itu. Untuk apa? Ya dimangsa, mati. Nah, bisa bayangkan, Daud bukan dikejar Salomo saja, anaknya. Itu anak, baru saja anak kemarin sore, itu anak saya kan. Tapi masalahnya Absalom sudah didukung 12 suku. Absalom didukung Yoab, Absalom didukung Ahitofel, penasehat nomor 1 yang nasihatnya seperti nasihat dari Tuhan. Ini orang sakti. Daud mengimani bantuan Tuhan akan datang. Saudara percaya, yang bisa melepaskan kita hanya cuma Tuhan di masa-masa sekarang ini. Amin. Yang ke-7, ayat 16. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Nah, kalau saudara membaca tentang sejarah, kisah latar belakang, bahkan ada seorang dari suku Benyamin namanya Simei. Ketika pelarian, Simei itu berani melempari Daud dengan batu, dengan menghina dengan kata-katanya. Waktu Daud jaya, Simei dia membisu. Sekarang Daud dalam pelarian dan terpuruk, gema suara Simei, hinaannya,
begitu keras. Jadi ketika kita melihat, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Bahkan orang yang paling lemah seperti Simei, Daud pun hanya bisa mengimani, aku butuh belas kasihanmu, seolah-olah dia tidak sanggup. Yang ke-8 ayat 17 dan 18, lapangkanlah hatiku dan yang sesak dan keluarkan aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah dosaku. Daud mengimani pengampunan Tuhan. Nah, bagaimanapun juga saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita butuh pengampunan. Pengampunan itu akan membawa pembebasan. Dan nanti kita bahas ya secara khusus di poin kedua nanti ya. Ya, sama seperti kita. Kita ini sama seperti Daud. Kita seringkali merasa sesak karena terjepit dari segala arah, dan itu yang dialami oleh Daud, dan kelegaan itu datang dimulai dari pengampunan. Yang ke-9 dan ke-10 ayat yang ke-19 dan 20, lihatlah betapa banyaknya musuh-musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Daud mengimani perlindungan Tuhan. Dia percaya penuh Tuhan tidak terlalu sibuk. Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Saya sedikit kasih ilustrasi ya. Saya waktu kecil ya, anak pendeta, cucu pendeta. Nah, waktu saya kecil ikut ayah saya, papa saya sebagai anak pendeta, tinggal di pastori. Papa saya dia menampung banyak orang. Ada papa mama, ada 5 bersaudara, 6 bersaudara. Ada lagi juga keponakan-keponakan yang juga tinggal di rumah. Ada juga orang gereja yang tinggal di rumah. Ada pasti ada pengerja. Sehingga kalau ada berkat makanan, misalnya kue, cake seperti itu, dipotong-potong. Seberapapun dapat, walaupun kecil, prinsipnya sama. Semua orang harus merasakan. Prinsip yang penting ngicipin seperti itu. Tapi tunggu dulu, pertolongan Tuhan itu tidak seperti itu. Bukan yang penting ngicipin, bukan. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, Alden Bolton Tozer. Dia berkata seperti ini, Allah tidak terbatas dalam memberikan keseluruh dirinya kepada semua anak-anaknya, kepada setiap anaknya. Allah yang tidak terbatas, saya ulangi, Allah yang tidak terbatas dapat memberikan seluruh dirinya kepada tiap-tiap anak. Allah tidak membagi dirinya sehingga setiap anak-anaknya dapat bagian-bagian kecil, seperti saya katakan tadi itu. Tapi kepada tiap anak-anaknya diberikan utuh dirinya, bukan bagian kecil. Seorang hamba Tuhan, seorang pengarang, Joseph Bailey, dia punya puisi. Saya bacakan ya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat pasukan yang berbaris besar banyak, tapi Engkau juga melihat seekor burung gereja yang jatuh. Pasukan yang banyak digambar dibandingkan dengan burung gereja yang jatuh. Engkau mendengar ledakan bom atom, tapi engkau juga mendengar tangisan bayi, paling besar, paling kecil dibandingkan. Engkau melihat aliran lava gunung berapi yang dahsyat mengalir, tapi aliran kecil yang tidak terlihat dari seorang laki-laki, keringat laki-laki, engkau pun juga melihat. Engkau melihat juga lekuk-lekuk gunung yang besar yang indah, tapi benjol kecil di kulitku engkau juga lihat. Engkau lihat rasa garam di lautan yang luas,
tapi juga engkau merasai satu tetes air mataku. Apa yang saya mau sampaikan? Di masa sulit seperti ini, siapapun kita, engkau orang besar, engkau orang kecil, engkau pengusaha, engkau pegawai, engkau pendeta, engkau jemaat, engkau kepala rumah tangga, engkau suami, engkau ibu rumah tangga, engkau istri, engkau anak, engkau mertua, engkau menantu, engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau buruh, engkau pengusaha, engkau orang dewasa, orang tua, bahkan bayi. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus perhatikan semuanya. Bagian yang kedua dari Mazmur di masa kesulitan ini, ya, kalau tema besar yang pertama itu bicara kesatuan, tadi yang kesatuan, kepercayaan kepada Allah. Nah, tema besar yang kedua, nilai bagian yang kedua ini adalah pengakuan tulus kita kepada Tuhan. Dan ini harus menjadi doa dalam kehidupan kita. Tunggu dulu, pertanyaannya apa hubungan dosa dengan masalah ini? Ya, ada pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Sebentar saudara harus memahami ketika manusia jatuh dalam dosa, maka itu membawa akibat yang buruk dalam sejarah dunia ini. Semua masalah di dunia ini disebabkan oleh karena dosa. Dan saudara harus sadar, seperti Daud sadar, kenapa masalah Absalom ini terjadi dalam kehidupanku? Karena masalah dosa. Nah, sama seperti kita, karena masalah dosa. Nah, sebelumnya Tuhan sudah beritahu Daud, konsekuensi dosamu, karena kau berbuat dosa dengan Betseba. Tuhan bicara melalui Nabi Natal. Kalau saudara lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-10, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, pedang tidak akan menyingkir sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi Daud paham bahwa sebagian masalahnya itu karena dosanya. Dan itu sebabnya bagian yang kedua ini, Daud 3 kali menyebut dosa-dosanya, tentang mengaku tulusnya. Lihat ya, 3 kali. Yang pertama di ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Yang kedua, ayat yang ke-11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Yang ketiga ayat 18, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jadi 3 kali Daud menyebut dosanya. Ini dia bicara pengakuan. Lihat ya, di bagian Mazmur ini dia 3 kali dia menyebutkan pengakuan tulusnya. Saya kasih gambaran seperti ini. Di suatu taman, seorang pemilik itu menanam satu pohon jeruk. Pohon jeruk ini manis. Dia berharap bahwa pohon ini akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi masalahnya pohon jeruk itu tidak bertumbuh, tapi dia kerdil dan tidak pernah berbuah. Pertanyaannya kenapa? Karena pohon jeruk itu hidup di bawah bayang-bayang. Ada sebuah pohon besar yang tinggal di taman itu, rimbun, sehingga menghalangi pertumbuhan pohon jeruk itu dapat terima sinar matahari, dan makanannya di tanah pun diserap oleh pohon yang besar. Suatu ketika pemilik taman itu dia memotong pohon besar itu, dan itu membawa akibat yang besar untuk pohon jeruk. Pohon itu mulai bertumbuh, dan 2 tahun kemudian pohon itu mulai berbuah dengan lebat. Pahami? Dosa itu menjadi penghalang banyak hal. Itu sebabnya kenapa kita harus berdoa untuk dunia. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Kenapa? Sama seperti Daud mengalami rasa bersalah yang mendalam. Dia sadar, dia butuh pengakuan, dan pengampunan itu datang
setelah pengakuan dosa. Kalau kita melihat dalam, ini penerapan buat kita ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 39. Ayo kita baca. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita ingat ya, pengampunan itu datang setelah pengakuan dosa. Dwight Lyman Moody, hamba Tuhan yang terkenal, dia berkata, saya kutip ya, suara dosa mungkin terdengar nyaring, tapi dia bilang suara pengampunan jauh lebih nyaring. Dan Daud memahami prinsip ini. Dia melewatkan masa-masa krisis, masa-masa sulit itu. Dia tulis dalam Mazmurnya, dia mengajari kita. Bagian yang kedua, ada dosa yang mesti dibereskan, ada dosa yang mesti diakuin, dan Daud mengakuinya tulus di hadapan Tuhan. Tema besar yang ketiga adalah memperhatikan yang lain. Tema besar yang pertama, kita keyakinan kepada Tuhan. Tema besar yang kedua, pengakuan. Dan tema besar yang ketiga adalah Daud, dia memperhatikan orang lain. Dia tidak egois. Daud tidak hanya peduli dengan masalahnya. Para pasukannya sudah paham. Ketika Daud kepingin ikut pergi, pasukannya berkata, Tuanku tinggal di sini saja, karena nyawa Tuanku lebih berharga. Yang dikejar itu Daud. Tapi yang dikhawatirkan siapa? Bukan dirinya. Dia bicara soal dirinya tentang dosanya, tapi dia bicarakan tentang orang lain. Dan tunggu dulu ya, kita punya kecenderungan alami, kita mementingkan diri sendiri. Jujur aja, kita ini egois, semua manusia egois. Apalagi kalau ada diperbesar dengan masalah. Waktu kita punya masalah besar, alasan kita cuma satu, saya aja susah, gimana saya suruh mikirin orang lain. Tapi Mazmur 25 ini, Mazmur di masa kesulitan ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang lain. Ingat ya, kenapa kita diajarin begitu? Seringkali hasil yang luar biasa ketika kita mulai memperhatikan orang lain, beban kita ini terangkat. Pernah mengalami itu? Di masa susah masih mikirin orang lain. Kita sendiri susah, tapi kita bantu orang lain. Dan banyak orang sudah mengalami hal-hal yang seperti ini. Orang Kristen yang rohani, yang dewasa, dia paham bebannya terangkat ketika kita mulai mengarahkan fokus kepada memperhatikan orang lain. Saudara tanya, di mana buktinya? Ayat 22. Ayo kita lihat baca ya, Mazmur 25 ayat 22. Ya Allahku, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Wah, Daud dia fokus kepada orang Israel. Dan saya mau saudara sedikit membayangkan situasinya pada waktu itu. Bayangkan ya perasaan Daud. Dia ini dulu pahlawan yang dipuja-puja, yang membuat kebangkitan di Israel mulai dengan mengalahkan raksasa Goliat, sampai dia menjadi raja yang jaya raya dan semua bangsa di sekitarnya tunduk. Sekarang dia menjadi tertuduh dan pesakitan, dikejar. Seluruh Israel yang dulu memuja dia jadi pahlawan, mengejar dia dan mau membunuh dia. Ayo jawab saja dengan terus terang. Dulu dipuja, sekarang disakitin. Pilihan yang umum adalah kita pilih sakit hati. Wajar, manusiawi. Tapi pilihan Daud lain. Dia perhatikan, dia doakan. Dia sadar orang Israel itu terhasut Absalom,
Yoab, Ahitofel, semuanya mengejar dan membunuh Daud. Tapi hati Daud dia masih memperhatikan orang Israel. Musuh yang mau membunuhnya didoakannya. Kenapa? Ketika kita punya hati untuk orang lain, beban kita ini jadi ringan. Ingat ya, seperti itu Tuhan Yesus kerjakan. Pikulah yang kupasang, maka bebanku itu pun ringan. Pengalaman di tengah kesesakan, masih bisa memperhatikan orang lain, itu memberikan kesaksian yang kuat sekali. Tuhan ingin kita memperhatikan orang lain, dan itu kesaksian hidup kita. Ini orang yang penuh dengan kasih Yesus. Saya mau tutup dengan satu kisah seorang hamba Tuhan yang terkenal, Dr. Wilton. Dia bersaksi di kelas di STT-nya, Sekolah Teologi Seminarinya. Dia cerita di kelas itu bagaimana pengalamannya dia waktu ikut crusade, tim penginjilannya Billy Graham. Jadi waktu itu mereka mau bikin crusade KKR PI di Korea, dan karena Wilton adalah anggota tim dari Billy Graham Crusade, Wilton mendapat kesempatan duduk bersebelahan. Sebelahnya Billy Graham, dan dia di sebelahnya. Wah, itu membanggakan saya rasa. Tapi ada satu hal ketika waktu altar call ya, panggilan, tantangan orang maju ke depan, siapa yang percaya Yesus, orang ditantang maju ke depan dan menyerahkan dirinya kepada Yesus. Jadi waktu altar call itu lagi serius-seriusnya, semua tim hamba-hamba Tuhan mulai bekerja melayani, tim-tim melayani orang-orang. Wilton duduk bersama Billy Graham. Tapi ketika dia memperhatikan Billy Graham, hati Wilton itu terusik lihat Billy Graham. Kenapa? Waktu altar call, dia lihat Billy Graham, dia lagi main kukunya. Nggak salah nih. Wilton saya berkata, aku nggak percaya. Lagi altar call, Billy Graham mainan kukunya, nggak peduli dengan altar call. Sementara banyak pendeta pelayanan, timnya banyak berdoa, semua orang sibuk, dan Wilton begitu kesal, marah dalam hatinya. Ini pendeta nggak benar ini. Sementara lihat Google, lalu Billy Graham memanggil Wilton, kamu lihat wanita itu, kamu lihat wanita Korea itu yang maju menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kenapa? Dia sekarang dibimbing konselor, bimbingan lanjutan sesudah KKN. Kamu lihat, dia yang merawat kuku saya hari ini. Puji Tuhan, saya bimbing dia untuk datang dan diterima Yesus hari ini. Wilton baru sadar, Tuhan, aku salah sangka. Tuhan, aku punya prasangka buruk. Tuhan, aku salah paham. Aku pikir Billy Graham gak care, gak peduli. Sadar gak? Kita kadang-kadang terlalu sering memperhatikan orang lain. Kita perhatian sama orang lain, tapi perhatian kita untuk menghakimi, bukan untuk memberkati. Berdoalah untuk menjadi berkat di masa-masa sulit ini. Mendoakan, membagikan kasih, meringankan beban, jadi berkat. Sekeras apapun kita berusaha,
Mungkin kita sudah berdoa bergumul. Mazmur 25, Mazmur di masa kesulitan ini menolong kita. Kadangkala masalah tidak bisa kita hindari. Kadangkala kita harus menjalani masalah itu sampai selesai seperti Daud. Tapi hari ini kita belajar 3 prinsip. Yang pertama, Mazmur mengajari kita punya keyakinan iman yang kuat. Daud percaya, dia sabar menunggu Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua, Daud punya pengakuan yang tulus. Tuhan, ampuni dosaku. Jangan ingat lagi dosaku, Tuhan. Yang ketiga, alihkan perhatian kita kepada orang yang lain. Karena itu menolong kita mengangkat beban kita. Ayat yang terakhir yang kita baca, ayat 8, 9, dan 10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi negeri bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pahami, Mazmur ini menolong kita untuk bisa melihat ketika kita dalam kesulitan, ketika kita tidak melihat jalan Tuhan. Mazmur ini menolong kita. Mari kita dengar pujian kita yang terakhir. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Masuk di masa kesulitan ini menolong kami. Supaya kami punya keyakinan iman. Sama seperti Daud. Kami meringkuk. Kami berpegang. Kami sabar. Menunggu jawaban-Mu Tuhan. Kami memiliki jaminan Tuhan dalam Engkau. Kami punya keyakinan. Tapi kami juga pengakuan kepada Tuhan. Bahwa kami orang berdosa. Kami orang bersalah di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Ajarkan kami juga melakukan tema yang ketiga. Kami belajar memperhatikan orang lain. Dan itu menolong diri kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Teguhkan kami, kuatkan kami menghadapi hal-hal yang sulit hari ini, yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa ya setiap hari untuk pembangunan gereja kita. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita masih bisa berbuat apa-apa. Kita masih bisa berdoa. Kita terus berdoa untuk pemulihan dari COVID-19 ini ya. Seluruh dunia, Indonesia. Kita berdoa untuk pemulihan ekonomi. Saya rasa kita mulai beradaptasi dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan waktu kita, bahkan juga dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Saya terus berdoa supaya jemaat Kristus Hayat dipelihara Tuhan dengan rahmat anugerah yang melimpah, kesehatan yang berlimpah-limpah. Kita berdoa aja untuk para medik dan orang-orang yang terkena COVID. Nah, di slide ini saudara bisa melihat kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk gereja kita. Entahkah saudara mau memberikan persembahan kolekte. Jangan malu. Saya cuma sedikit memberikan kepada Tuhan. Saudara bisa kumpulkan ya. Entahkah 2 minggu sekali, entah 3 minggu sekali, entahkah tiap minggu. Saudara mau kasih kecil, nilainya kecil tidak apa-apa. Ya, berikan di rekening BCA, nomornya tertera di situ atas nama gereja EGBT Jemaat Kristus Hayat. Ya, persembahan untuk gereja. Dan di nomor bawah itu persembahan persepuluhan. Nah, saudara bisa berikan, salurkan melalui rekening BCA atas nama saya, Jonathan Octavianus. Dan percayalah, Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Saya minta pemain musik maju untuk menyanyikan pujian kita yang terakhir. Mari kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kemuliaan dan kebangkitan Tuhan.
mari kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktunya untuk melayani, baik dalam pujian, dalam musik, hamba-Mu menyampaikan firman, baik sebagai operator. Tuhan berkati, Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan berkati jemaat Kristus Hayat seluruhnya. Tuhan berkati para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk pembangunan gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk pengampunan penduduk bumi ini. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan bumi ini Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Berdoa untuk pemulihan ekonomi. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Jemaat Kristus Hayat semuanya dipelihara Tuhan dengan rahmat anugerah yang melimpah, kesehatan yang berlimpah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin negara kami, presiden semuanya. Berdoa untuk para medis dan bahkan juga orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Mari kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah, diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karya dan proyek kita, diberkatilah pelayanan kita, ibadah dan pelayanan kita. Berkatilah hidup kita mulai hari ini sampai Dia mengangkat kembali di awan-awan dalam pengangkatan itu. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.